Prabowo belum berikan pernyataan resmi, dukungan untuk Veda Ega terus mengalir. Insiden yang dialami pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, pada ajang Moto3 Belanda 2026 masih menjadi perhatian para penggemar balap tanah air. Setelah sempat tampil kompetitif di barisan depan, Veda harus mengakhiri balapan lebih cepat akibat insiden crash. Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari Presiden Prabowo Subianto terkait insiden tersebut. Meski demikian, dukungan dan doa dari masyarakat Indonesia terus mengalir agar Veda segera bangkit dan kembali tampil maksimal pada seri berikutnya. Veda sendiri mengakui bahwa insiden tersebut menjadi pelajaran berharga baginya. Ia menyatakan akan mengevaluasi penampilannya dan bertekad tampil lebih baik pada balapan selanjutnya bersama Honda Tim Asia. Para pecinta balap berharap Veda mampu segera bangkit dan kembali mengharumkan nama Indonesia di ajang Moto3 musim 2026. Pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, mengalami insiden crash saat tampil di Moto3 Belanda 2026 di sirkuit Assen. Padahal, Veda sempat bersaing di barisan depan dan memiliki peluang meraih hasil terbaik, sebelum akhirnya gagal menyelesaikan balapan. Insiden tersebut langsung menjadi sorotan publik Indonesia. Banyak penggemar memberikan dukungan dan berharap Veda segera bangkit pada seri berikutnya. Veda Ega crash di Assen, dukungan untuk pembalap muda Indonesia mengalir, harapan bangkit di seri berikutnya. Kabar kurang menggembirakan datang dari ajang Moto3 Belanda 2026. Pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, harus mengakhiri balapan lebih cepat setelah mengalami crash saat sedang berjuang di barisan depan dan berpeluang meraih hasil terbaik. Insiden tersebut membuat para penggemar balap tanah air kecewa. Meski gagal membawa pulang poin, Veda menegaskan bahwa ia akan menjadikan kejadian ini sebagai pelajaran berharga untuk tampil lebih kuat pada seri berikutnya. Dukungan dari masyarakat Indonesia pun terus mengalir. Banyak yang berharap Veda segera bangkit dan kembali menunjukkan potensinya sebagai salah satu pembalap muda berbakat yang mampu bersaing di level dunia. Hingga saat ini belum ada informasi resmi yang menyebutkan Presiden Prabowo Subianto turun tangan secara langsung terkait insiden crash tersebut. Karena itu, penting bagi publik untuk menunggu informasi dari sumber resmi dan tidak mudah percaya pada kabar yang belum terverifikasi. Kini, fokus Veda adalah memulihkan kepercayaan diri dan mempersiapkan diri menghadapi balapan selanjutnya. Para pendukung tentu berharap bendera merah putih kembali berkibar melalui prestasi Veda di seri-seri berikutnya. Kontroversi di Assen, Veda Ega merasa sangat dirugikan. Insiden ini picu perdebatan panjang. Moto3 Belanda 2026 menyisakan kekecewaan besar bagi para pendukung Veda Ega Pratama. Saat sedang tampil impresif dan bersaing di barisan depan, pembalap muda Indonesia itu mengalami crash pada lap ke-8 sehingga gagal melanjutkan balapan. Sejak insiden tersebut, banyak penggemar di media sosial berpendapat bahwa Veda terlihat dirugikan dalam duel ketat di lintasan. Rekaman balapan pun ramai dianalisis oleh para penggemar yang memperdebatkan apakah terjadi kontak dengan pembalap lain atau murni insiden balap. Namun hingga saat ini, belum ada keputusan resmi dari penyelenggara maupun pengawas balapan yang menyatakan bahwa Veda dijegal atau menjadi korban pelanggaran dari pembalap lain. Evaluasi yang beredar juga menyebut insiden terjadi saat persaingan sangat ketat di grup terdepan. Meski gagal finish, perjuangan Veda mendapat apresiasi luas. Banyak pendukung yakin ia memiliki kecepatan untuk kembali bersaing memperebutkan podium pada seri berikutnya. Kini, harapan publik Indonesia tertuju pada kebangkitan Veda di Moto3 Jerman agar dapat membuktikan kualitasnya di lintasan. Harapan untuk Veda Ega, semoga terus mendapat dukungan dan semangat dari seluruh bangsa. Insiden yang dialami Veda Ega Pratama di Moto3 Belanda menjadi momen yang menyedihkan bagi para penggemar balap Indonesia. Meski gagal menyelesaikan balapan, semangat juang pembalap muda ini tetap mendapat apresiasi dari masyarakat. Banyak pihak berharap Veda terus mendapatkan dukungan dari seluruh rakyat Indonesia, termasuk para pemimpin bangsa. Harapannya, Veda dapat bangkit dari kekecewaan ini, menjadikan pengalaman tersebut sebagai pelajaran berharga, dan tampil lebih kuat pada seri-seri berikutnya. Semoga ke depan Veda Ega mampu menunjukkan performa terbaiknya, kembali bersaing di barisan depan, dan mengharumkan nama Indonesia di ajang balap dunia. Dukungan dan doa dari masyarakat menjadi motivasi besar agar ia terus berkembang dan meraih prestasi yang lebih tinggi. Insiden yang dialami Veda Ega Pratama pada balapan Moto3 di sirkuit Assen menjadi pukulan bagi para penggemar balap Indonesia. Saat sedang berjuang meraih hasil terbaik, Veda harus mengakhiri balapan lebih cepat setelah mengalami crash. Meski hasil tersebut mengecewakan, dukungan untuk Veda terus berdatangan dari para penggemar, komunitas balap, dan masyarakat Indonesia. Banyak yang yakin pembalap muda berbakat ini akan bangkit dan tampil lebih kuat pada seri berikutnya. Momen menegangkan terjadi saat Veda Ega Pratama mengalami insiden di lintasan.
Sebelum kecelakaan itu terjadi, Veda sempat menunjukkan performa yang kompetitif dan berusaha menjaga ritme balapan. Namun sebuah insiden membuatnya kehilangan kendali hingga terjatuh. Tak lama setelah insiden tersebut, perhatian penonton tertuju pada seorang wanita yang segera menghampiri Veda. Aksinya yang sigap memicu rasa penasaran banyak penggemar. Meski begitu, identitas maupun perannya belum dapat dipastikan dari rekaman yang beredar. Beruntung, Veda tampak dapat bangkit dan mendapat penanganan sesuai prosedur keselamatan. Insiden ini menjadi pengingat bahwa balap motor merupakan olahraga dengan risiko tinggi, meskipun seluruh tim selalu mengutamakan keselamatan pembalap. Dukungan untuk Veda pun mengalir dari para penggemar yang berharap ia segera kembali dalam kondisi terbaik dan tampil kuat pada balapan berikutnya. Momen yang menyita perhatian terjadi saat pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama mengalami insiden di lintasan balap. Setelah berjuang memberikan performa terbaik, Veda terjatuh dalam sebuah insiden yang membuat penonton menahan napas. Sesaat setelah kejadian, seorang wanita terlihat segera menghampiri Veda. Aksinya yang sigap menjadi sorotan dan memunculkan banyak komentar dari para penggemar di media sosial. Dari rekaman yang beredar, wanita tersebut tampak memberikan perhatian kepada Veda sebelum petugas lintasan menangani situasi sesuai prosedur. Beruntung, Veda dapat memperoleh penanganan dengan cepat. Keselamatan pembalap tetap menjadi prioritas utama dalam setiap ajang balap, sehingga tim medis dan marshal selalu siap bertindak ketika terjadi insiden. Suasana pedok masih dipenuhi rasa haru usai crash yang dialami Veda Ega. Di tengah kesibukan tim, perhatian publik justru tertuju pada kehadiran seorang wanita cantik yang langsung menghampiri Veda. Dengan wajah penuh rasa khawatir, ia tampak memberikan dukungan dan semangat setelah insiden tersebut. Momen singkat itu sontak memicu berbagai spekulasi di media sosial. Banyak yang bertanya-tanya, siapakah wanita tersebut? Apakah ia hanya seorang teman dekat atau memang sosok spesial di hati Veda? Hingga saat ini, belum ada informasi resmi yang mengonfirmasi hubungan keduanya. Namun, kehadiran wanita itu berhasil mencuri perhatian dan membuat banyak penggemar penasaran. Menurut kalian, apakah wanita cantik tersebut benar-benar pacar Veda Ega atau hanya teman yang datang memberikan dukungan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa subscribe untuk mengikuti kabar terbaru seputar dunia balap dan Veda Ega. Usai mengalami crash di lintasan, Veda Ega tampak berusaha bangkit dari kekecewaan. Di tengah suasana yang masih menegangkan, perhatian publik tertuju pada seorang wanita cantik yang datang menghampirinya. Wanita tersebut terlihat memberikan semangat dan dukungan kepada Veda setelah insiden itu. Momen singkat tersebut langsung mencuri perhatian para penggemar dan memunculkan berbagai pertanyaan. Siapakah sebenarnya wanita itu? Apakah hanya seorang teman yang peduli atau sosok spesial dalam kehidupan Veda Ega? Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi yang mengonfirmasi hubungan mereka. Yang jelas, dukungan yang diberikan wanita tersebut menjadi salah satu momen yang menarik perhatian setelah balapan. Bagaimana menurut kalian? Apakah ia hanya teman atau seseorang yang spesial bagi Veda? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan update terbaru seputar Veda Ega. Usai Veda Ega mengalami crash, perhatian publik justru tertuju pada kehadiran seorang wanita cantik yang datang menghampirinya. Ia terlihat memberikan dukungan dan semangat kepada Veda setelah insiden tersebut. Penampilannya yang menawan membuat banyak penggemar penasaran. Siapakah sebenarnya wanita cantik itu? Apakah ia adalah pacar Veda Ega atau hanya teman yang datang memberikan dukungan? Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi yang mengonfirmasi hubungan mereka. Karena itu, semua dugaan yang beredar masih sebatas spekulasi. Bagaimana menurut kalian? Apakah wanita tersebut hanya teman atau memang sosok spesial di hati Veda Ega? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa like, subscribe, serta aktifkan lonceng agar tidak ketinggalan kabar terbaru seputar Veda Ega. Momen haru terjadi usai Veda Ega mengalami crash di lintasan. Di tengah suasana yang penuh ketegangan, perhatian publik tertuju pada seorang wanita cantik yang tampak sangat terpukul melihat insiden tersebut. Dalam tayangan yang beredar, wanita itu terlihat emosional dan diduga sempat menangis setelah menyaksikan Veda Ega terjatuh. Ekspresinya membuat banyak orang ikut bersimpati dan bertanya-tanya, siapakah sebenarnya sosok wanita tersebut? Hingga kini belum ada keterangan resmi mengenai hubungan antara wanita itu dan Veda Ega. Karena itu, berbagai dugaan yang menyebutnya sebagai pacar masih belum dapat dipastikan. Yang jelas, momen tersebut menyita perhatian banyak penggemar dan menjadi salah satu kisah yang paling banyak dibicarakan setelah balapan. Menurut kalian, siapakah wanita cantik ini? Apakah hanya teman atau seseorang yang memiliki hubungan spesial dengan Veda Ega? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.
Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama turun ke posisi ke-7 klasemen sementara Moto3 2026 setelah gagal menyelesaikan balapan GP Belanda di sirkuit Assen Belanda, Ahad 28/6/2026. Veda tidak mendapatkan tambahan poin setelah masuk daftar pembalap yang gagal finish. Berdasarkan klasifikasi akhir yang dirilis laman resmi MotoGP, pembalap Honda Tim Asia itu hanya menyelesaikan 8 lap sebelum menghentikan balapan. Dikutip dari laman MotoGP, Veda yang memulai balapan dari posisi ke-7 sempat menunjukkan performa menjanjikan pada awal balapan meski sempat turun ke posisi ke-9 pada akhir lap pertama. Pembalap Honda Tim Asia itu kemudian memperbaiki ritme balapan dan merangsek ke posisi ke-5 saat memasuki lap ketiga. Tidak lama berselang, Veda mampu menembus posisi 3 besar untuk ikut bersaing dalam kelompok depan. Memasuki lap keempat, Veda bahkan naik ke posisi kedua setelah melewati Maximo Quiles. Dia kemudian terlibat persaingan ketat dengan David Almanza dalam perebutan posisi terdepan. Namun, posisi Veda mulai menurun pada lap ke-7 setelah disalip Quiles dan Hakim Danis. Sebelum lap ke-7 berakhir, Veda turun ke posisi ke-8. Upaya Veda untuk kembali mengejar kelompok depan terhenti pada lap ke-8 setelah motornya tergelincir dan membuatnya tidak dapat melanjutkan balapan. Hasil di Assen membuat Veda tetap mengoleksi 82 poin di papan klasemen Moto3 musim 2026. Namun posisinya turun satu tingkat karena Hakim Danis yang finish ke-7 di Assen mendapat tambahan 9 poin untuk menyamai koleksi Veda. Danis kini menempati posisi ke-6 klasemen sementara dengan 82 poin, sedangkan Veda berada di urutan ke-7 dengan jumlah poin yang sama. Kegagalan finish di Assen membuat Veda belum mampu memangkas jarak dari para pembalap di 5 besar. Ia kini tertinggal 20 poin dari Brian Uriarte dan Marco Morelli yang sama-sama mengoleksi 102 poin di posisi ke-4 dan ke-5. Sementara itu, Maximo Quiles makin kukuh di puncak klasemen sementara setelah menjuarai GP Belanda. Pembalap CFM Auto Gaviota Aspartim itu menyelesaikan balapan dengan waktu 33 menit 51,801 detik dan berhak atas tambahan 25 poin. Kemenangan tersebut membuat Quiles kini mengoleksi 211 poin, unggul 90 poin atas Alvaro Carpe yang berada di posisi kedua dengan 121 poin. David Almanza naik ke posisi ketiga klasemen dengan 109 poin setelah finish kedua di Assen, sedangkan Brian Uriarte dan Marco Morelli sama-sama mengumpulkan 102 poin di posisi keempat dan kelima. Pada balapan GP Belanda, podium ditempati Quiles, Almanza, dan Morelli. Valentin Perone finish keempat, disusul Jesus Rios, Brian Uriarte, Hakim Danis, Joel Kelso, Adrian Fernandez, dan Casey O'Gorman yang melengkapi posisi 10 besar. Adapun Rico Salmela yang sempat berada di kelompok 5 besar, turun ke posisi ke-11 dalam klasifikasi akhir setelah mendapat penalti 6 detik. Klasemen sementara Moto3 2026 setelah GP Belanda. Veda yang memulai balapan dari posisi ke-7 sempat menunjukkan performa menjanjikan pada awal balapan meski sempat turun ke posisi ke-9 pada akhir lap pertama. Pembalap Honda Tim Asia itu kemudian memperbaiki ritme balapan dan merangsek ke posisi ke-5 saat memasuki lap ketiga. Tidak lama berselang, Veda mampu menembus posisi 3 besar untuk ikut bersaing dalam kelompok depan. Memasuki lap keempat, Veda bahkan naik ke posisi kedua setelah melewati Maximo Quiles. Dia kemudian terlibat persaingan ketat dengan David Almanza dalam perebutan posisi terdepan. Namun, posisi Veda mulai menurun pada lap ke-7 setelah disalip Quiles dan Hakim Danis. Sebelum lap ke-7 berakhir, Veda turun ke posisi ke-8. Upaya Veda untuk kembali mengejar kelompok depan terhenti pada lap ke-8 setelah motornya tergelincir dan membuatnya tidak dapat melanjutkan balapan. Hasil tersebut membuat Veda pulang tanpa tambahan poin dari putaran Moto3 Belanda 2026. Sementara itu, Maximo Quiles keluar sebagai pemenang setelah menyelesaikan balapan 20 lap di posisi terdepan. Kemenangan itu sekaligus melengkapi akhir pekan impresif Quiles setelah sebelumnya meraih pole position pada sesi kualifikasi. Pembalap Honda Tim Asia, Veda Ega Pratama, gagal menyelesaikan balapan Moto3 Belanda 2026 setelah mengalami kecelakaan saat masih bersaing di kelompok terdepan. Pembalap asal Indonesia itu harus mengakhiri balapan lebih awal setelah terjatuh pada lap ke-8 di tikungan 45. Insiden terjadi ketika roda belakang motornya kehilangan traksi, sehingga motor sulit dikendalikan dan akhirnya terjatuh. Insiden terjadi ketika roda belakang motornya kehilangan traksi, sehingga motor sulit dikendalikan dan akhirnya terjatuh. Meski sempat bangkit dan membawa motornya kembali ke area pit, Veda memutuskan tidak melanjutkan balapan sehingga dinyatakan gagal finish. Sementara itu, kemenangan Moto3 Belanda menjadi milik Maximo Quiles. Pembalap CFM Auto Gaviota Aspartim tersebut finish di posisi pertama, disusul David Almanza di urutan kedua, dan rekan setimnya Marco Morelli yang melengkapi podium ketiga. Memulai balapan dari posisi ke-7, Veda langsung tampil agresif sejak lampu start padam. Ia mampu mempertahankan posisinya di kelompok depan pada lap pembuka. Marcos Uriarte sempat memimpin balapan selepas putaran pertama, sedangkan Veda turun ke posisi ke-9.
Namun situasi berubah ketika Uriarte melebar di tikungan pertama dan kehilangan beberapa posisi. Insiden yang dialami Alvaro Carpe dan Adrian Cruces dimanfaatkan Veda untuk naik ke posisi ke-6. Tak lama berselang, pembalap berusia muda itu terus menunjukkan kecepatannya hingga berhasil menembus posisi ketiga pada lap kedua. Memasuki lap keempat, David Almanza memimpin jalannya balapan, diikuti Maximo Quiles dan Veda di posisi ketiga. Veda terus memberikan tekanan kepada Quiles sebelum akhirnya berhasil merebut posisi kedua. Tak berhenti di situ, Veda bahkan sempat mengambil alih pimpinan lomba setelah menyalip Almanza. Namun keunggulan tersebut hanya bertahan sesaat karena Almanza kembali merebut posisi pertama di tikungan ke-16. Memasuki lap ke-6, persaingan semakin ketat. Hakim Danish dan Quiles sempat menyalip Veda, tetapi Veda mampu merebut kembali posisi ketiga setelah Quiles melebar di tikungan terakhir. Memasuki lap ke-7, Veda kembali kehilangan beberapa posisi setelah melebar di salah satu tikungan hingga turun ke posisi ke-8. Tak lama kemudian, ia kembali terdorong ke posisi ke-10. Nasib kurang beruntung menghampiri Veda pada lap ke-8. Saat melintasi tikungan 45, motor yang dikendarainya kehilangan grip pada roda belakang sehingga ia terjatuh. Veda tidak mengalami cedera serius dan berjalan kembali ke pit, namun memutuskan menghentikan balapan. Di barisan depan, duel antara Maximo Quiles dan David Almanza terus berlangsung hingga lap-lap terakhir. Quiles beberapa kali saling salip dengan Almanza sebelum akhirnya mampu mempertahankan posisi terdepan hingga garis finish. Marco Morelli berhasil merebut posisi ketiga setelah menyalip sejumlah rival pada penghujung balapan. Veda Ega Pratama mengaku kecewa setelah crash atau kecelakaan dalam Moto3 Belanda 2026 di sirkuit Assen, Minggu 28 Juni. Pembalap Honda Tim Asia ini mengawali balapan dari posisi ke-7, sempat berada di urutan kedua, tetapi kemudian jatuh sehingga tak bisa menyelesaikan balapan. Bagi Veda, ini adalah kali kedua pada musim ini tidak bisa menyelesaikan balapan. Kecelakaan pertama ia alami dalam balapan di Amerika Serikat pada 29 Maret 2026. Balapan hari ini, Minggu 28 Juni, adalah bencana karena saya tidak bisa menyelesaikannya. Jadi saya sangat kecewa, kata Veda dikutip dari rilis resmi Honda Tim Asia. Setelah akhir pekan yang begitu baik dan dengan perasaan yang begitu bagus, sulit untuk menerima hasil ini. Tetapi saya juga mengambil sisi positifnya karena perasaan dengan motor sangat bagus. Meski tidak bisa tampil sesuai harapan, Veda tidak ingin larut dalam kekecewaan. Ia mengambil hikmah dari kecelakaan tersebut agar bisa tampil semakin matang. Saya mampu bertarung dengan para pemimpin, berjuang untuk posisi depan, dan menunjukkan potensi saya, ujar pembalap muda asal Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta ini. Mungkin saya perlu sedikit lebih cerdas selama balapan dan mengelola beberapa situasi dengan lebih baik. Kecelakaan itu juga kesalahan saya, jadi saya akan mengambil pelajaran dari hari ini. Berikutnya, Veda akan tampil dalam Moto3 Jerman 2026. Balapan ini akan berlangsung di sirkuit Sachsenring pada 10-12 Juni. Veda berjanji akan tampil lebih kuat. Tentu saja, saya kecewa. Tetapi saya tahu kami, Honda Tim Asia, memiliki kecepatan dan kepercayaan diri. Saya akan kembali lebih kuat di Jerman, kata Veda. Veda Ega Pratama, Honda Tim Asia, meninggalkan Assen dengan penuh kekecewaan. Akhir pekannya yang dibangun dengan baik harus berakhir tanpa poin. Memiliki kecepatan dan berpotensi mendulang poin secara maksimal, pembalap bernomor 9 itu justru melakukan sebuah kesalahan. Memulai balapan Moto3 dari posisi ke-7 di grid, Veda melakukan start bagus. Ia langsung bergabung dalam pertarungan di barisan depan. Sang rider terus naik posisi, bahkan sempat menempati posisi pertama setelah menyalip Max Quiles, CFM Auto Gaviota Aspartin, serta David Almanza, Liqui Moly Dynavolt Intact GP. Sayangnya, Veda kehilangan momentum pada lap 7 usai kontak dengan pembalap lain. Ia lalu melorot turun ke posisi ke-10. Satu lap berikutnya, pembalap asal Gunung Kidul, Yogyakarta, berupaya memulihkan posisinya. Akan tetapi, Veda kehilangan kendali atas motornya saat keluar dari tikungan, lalu mengalami high side dan jatuh di tikungan 4. Balapan hari ini benar-benar bencana karena saya tidak bisa finish, jadi saya sangat kecewa. Setelah akhir pekan yang begitu baik dan dengan perasaan yang begitu baik, sulit bagi saya untuk menerima hasil ini, tuturnya. Namun saya juga melihat sisi positifnya karena perasaan mengendarai motornya sangat baik. Saya mampu bersaing dengan para pemimpin balapan, memperebutkan posisi terdepan dan menunjukkan potensi saya. Mengakui bahwa kecelakaan karena kesalahan yang dilakukannya, Veda juga mengevaluasi dirinya, terutama dalam bagaimana menghadapi situasi saat bertarung melawan barisan rival di dalam grup besar. Kendati kecewa pulang dengan tangan hampa, pembalap bernomor 9 itu tak mengendur semangatnya. Ia bertekad untuk tampil kuat di Sachsenring 2 pekan mendatang.
Mungkin saya perlu sedikit lebih cerdas selama balapan dan mengelola beberapa situasi dengan lebih baik, ucap nomor 9. Kecelakaan itu juga merupakan kesalahan saya, jadi saya akan mengambil pelajaran dari hari ini. Tentu saja saya kecewa, tetapi saya tahu kami memiliki kecepatan dan kepercayaan diri. Saya akan kembali lebih kuat di Grand Prix Jerman. Usai memulai balapan dari posisi ke-7, pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, kembali mencuri perhatian para penggemar. Bukan hanya karena aksinya di lintasan, tetapi juga karena momen setelah balapan yang ramai diperbincangkan. Dalam sebuah momen yang beredar di media sosial, terlihat seorang wanita cantik menghampiri Veda Ega di area pedok. Kehadirannya langsung memancing rasa penasaran para penggemar. Banyak yang berspekulasi bahwa wanita tersebut ingin memberikan sebuah hadiah sebagai bentuk apresiasi atas perjuangan Veda di lintasan. Namun, hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi mengenai identitas wanita tersebut maupun tujuan kedatangannya. Belum diketahui apakah ia benar-benar membawa hadiah atau hanya ingin memberikan dukungan secara langsung kepada Veda. Meski begitu, momen singkat tersebut sukses menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta balap. Banyak netizen memuji perjuangan Veda Ega yang terus tampil kompetitif dan berharap pembalap muda Indonesia itu mampu meraih hasil yang lebih baik pada balapan berikutnya. Usai mengalami insiden crash yang membuat banyak penggemar khawatir, Veda Ega Pratama kembali menjadi sorotan. Kali ini bukan hanya karena aksinya di lintasan, tetapi juga karena kemunculan seorang wanita cantik yang menghampirinya setelah balapan. Di media sosial, beredar berbagai spekulasi bahwa wanita tersebut datang membawa hadiah. Bahkan, ada yang menduga ingin memberikan sejumlah uang sebagai bentuk dukungan kepada Veda Ega. Kabar itu pun langsung mengundang beragam komentar dari para penggemar. Namun, hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi mengenai tujuan kedatangan wanita tersebut maupun apakah benar ia membawa uang atau hadiah untuk Veda Ega. Informasi yang beredar masih berupa spekulasi dan belum dapat dipastikan kebenarannya. Terlepas dari rumor tersebut, banyak penggemar tetap memberikan doa dan dukungan agar Veda Ega segera pulih dan kembali tampil maksimal pada balapan berikutnya. Indonesia, Veda Ega Pratama turun ke posisi ke-7 klasemen sementara Moto3 2026 setelah gagal menyelesaikan balapan GP Belanda di sirkuit Assen, Belanda, Minggu. Veda tidak mendapatkan tambahan poin setelah masuk daftar pembalap yang gagal finish. Berdasarkan klasifikasi akhir yang dirilis laman resmi MotoGP, pembalap Honda Tim Asia itu hanya menyelesaikan 8 lap sebelum menghentikan balapan. Hasil tersebut membuat Veda tetap mengoleksi 82 poin. Namun posisinya turun satu tingkat karena Hakim Danish yang finish ke-7 di Assen mendapat tambahan 9 poin untuk menyamai koleksi Veda. Danish kini menempati posisi ke-6 klasemen sementara dengan 82 poin, sedangkan Veda berada di urutan ke-7 dengan jumlah poin yang sama. Kegagalan finish di Assen membuat Veda belum mampu memangkas jarak dari para pembalap di 5 besar. Ia kini tertinggal 20 poin dari Brian Uriarte dan Marco Morelli yang sama-sama mengoleksi 102 poin di posisi ke-4 dan ke-5. Sementara itu, Maximo Kieles makin kukuh di puncak klasemen sementara setelah menjuarai GP Belanda. Pembalap CFMOT Gaviota Aspartim itu menyelesaikan balapan dengan waktu 33 menit, 51,801 detik, dan berhak atas tambahan 25 poin. Kemenangan tersebut membuat Kieles kini mengoleksi 211 poin, unggul 90 poin atas Alvaro Carpe yang berada di posisi kedua dengan 121 poin. David Almansa naik ke posisi ketiga klasemen dengan 109 poin setelah finish kedua di Assen. Sedangkan Brian Uriarte dan Marco Morelli sama-sama mengumpulkan 102 poin di posisi keempat dan kelima. Pada balapan GP Belanda, podium ditempati Kieles, Almansa, dan Morelli. Valentin Perone finish keempat, disusul Jesus Rios, Brian Uriarte, Hakim Danish, Joel Kelso, Adrian Fernandez, dan Casey O'Gorman yang melengkapi posisi 10 besar. Adapun Rico Salmela yang sempat berada di kelompok 5 besar, turun ke posisi ke-11 dalam klasifikasi akhir setelah mendapat penalti 6 detik.